Jika mendengar istilah pesta babi, sebagian orang mungkin membayangkan sebuah perayaan biasa. Namun, bagi masyarakat Muyu di Papua Selatan, pesta babi bukan sekedar acara makan bersama. Ia adalah sistem sosial, ekonomi, politik sekaligus mekanisme mempertahankan identitas budaya. Film Pesta Babi, Colonialism in Our Time, memperlihatkan bahwa di tengah ekspansi proyek pangan dan energi negara, masyarakat adat Papua tidak hanya sedang mempertahankan hutan, mereka sedang mempertahankan dunia sosial yang selama ratusan tahun membentuk kehidupan mereka. Di sini, kami dari kelas antropologi semester 4 UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid akan menganalisa pesan-pesan yang ada dalam film tersebut. Salah satu kesalahan paling umum dalam melihat masyarakat adat adalah menganggap hutan hanya sebagai sumber daya ekonomi. Dalam perspektif antropologi, hutan memiliki makna yang jauh lebih kompleks. Bagi masyarakat Auyu, Muyu, Marin maupun Yei, hutan merupakan ruang hidup yang menyatukan manusia, leluhur, hewan, tumbuhan, dan generasi masa depan. Ketika Frankie Woro mengatakan bahwa hutan adalah supermarket, bank, dan rumah bagi masyarakat adat, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hubungan manusia dan alam tidak bersifat eksploitatif, melainkan relasional. Dalam antropologi ekologi, hubungan seperti ini disebut sebagai ecological boundedness, yaitu kondisi ketika identitas sosial manusia melekat pada lingkungan tempat mereka hidup. Karena itu, kehilangan hutan bukan hanya kehilangan sumber ekonomi, tetapi juga kehilangan identitas budaya. Dalam film ini, pesta babi menjadi simbol yang sangat penting. Antropolog seperti Marcel Mauss menjelaskan bahwa pemberian hadiah dalam masyarakat tradisional bukanlah tindakan ekonomi biasa. Di balik pemberian terdapat kewajiban untuk memberi, menerima, dan membalas. Hal yang sama terlihat dalam pesta babi masyarakat Muyu. Seekor babi dipelihara selama bertahun-tahun, lalu disumbangkan dalam pesta adat. Kelompok lain kemudian memiliki kewajiban moral untuk membalas pada kesempatan berikutnya. Dengan demikian, pesta babi berfungsi sebagai mekanisme pembentukan solidaritas sosial. Ia menciptakan jaringan hubungan antar klan yang memungkinkan masyarakat bertahan dalam situasi sulit. Dari sudut pandang antropologi, pesta babi bukanlah pemborosan, melainkan investasi sosial. Film ini memperlihatkan adanya benturan antara dua cara pandang terhadap tanah. Negara dan perusahaan cenderung melihat tanah sebagai aset ekonomi yang dapat diukur dengan nilai uang. Sebaliknya, bagi masyarakat adat melihat tanah sebagai warisan leluhur yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dalam antropologi, konsep ini dikenal sebagai ancestral territory atau wilayah leluhur. Tanah bukan benda mati yang dapat diperdagangkan sesuka hati. Ia mengandung sejarah, identitas, serta legitimasi keberadaan suatu komunitas. Oleh karena itu, ketika masyarakat adat menolak pelepasan tanah, mereka tidak hanya mempertahankan lahan, tetapi juga mempertahankan eksistensi kolektif mereka. Salah satu bagian paling menarik dalam film ini adalah penggunaan salib merah sebagai simbol perlawanan. Secara antropologis, fenomena ini menunjukkan apa yang disebut sebagai hibriditas budaya. Salib yang berasal dari tradisi Kristen dipadukan dengan sistem hukum adat masyarakat Papua. Akibatnya, lahirlah makna simbol baru yang memiliki fungsi ganda. Ia adalah simbol agama sekaligus simbol larangan adat. Ini menunjukkan bahwa masyarakat adat bukanlah kelompok yang statis. Mereka terus beradaptasi dan menciptakan bentuk-bentuk budaya baru sesuai kebutuhan zamannya. Antropologi pembangunan menjelaskan bahwa konflik pembangunan seringkali terjadi karena adanya benturan kosmologi.
Negara melihat hutan sebagai lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi nasional. Sebaliknya, bagi masyarakat adat, melihat hutan sebagai ruang sosial yang telah dihuni oleh manusia, leluhur, dan berbagai makhluk lainnya. Dalam film ini, bahkan muncul slogan, Papua bukan tanah kosong. Papua bukan tanah kosong. Kalimat tersebut bukan sekedar slogan politik, ia adalah pernyataan kosmologis. Masyarakat adat sedang menegaskan bahwa wilayah mereka telah memiliki sejarah, aturan, dan pemilik jauh sebelum hadirnya negara modern. Bagian paling kuat dalam film ini adalah ketika Willem Kimco berbicara tentang ketakutannya bahwa generasi mendatang mungkin kehilangan akar sejarah mereka. Dalam antropologi, kekhawatiran semacam ini sering disebut sebagai ancaman terhadap reproduksi budaya. Sebuah kebudayaan dapat bertahan apabila pengetahuan, nilai, dan tradisi terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Namun, ketika ruang hidup berubah secara drastis, proses pewarisan budaya ikut juga terganggu. Hilangnya hutan dapat berarti hilangnya bahasa lokal, ritual adat, sistem pengetahuan tradisional, dan ingatan kolektif masyarakat. Dari keenam analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa dari perspektif antropologi, film Pesta Babi bukan semata-mata bercerita tentang konflik lahan atau proyek pembangunan. Film ini memperlihatkan benturan antara dua cara pandang dunia. Satu sisi terdapat logika pembangunan modern yang menekankan produksi, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi. Sisi yang lain terdapat logika masyarakat adat menempatkan tanah, hutan, dan relasi sosial sebagai fondasi kehidupan. Oleh karena itu, perlawanan masyarakat Papua dalam film ini tidak dapat dipahami hanya sebagai penolakan terhadap investasi. Ia juga merupakan upaya mempertahankan identitas, memori, kolektif, dan keberlanjutan kebudayaan mereka. Dengan kata lain, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya jutaan hektar hutan, akan tetapi juga keberlangsungan sebuah cara hidup yang telah diwariskan selama berabad-abad. Sekian analisa dari kami. Awalnya bayarnya kalau bukan Internet aja kok dia kerem bipnuka dan jitana ya kati ko beren baran dipko. Kami mangambeni ko kuning.